Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti, NIM 120. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa itu zakat, infak, dan juga sedekah. Zakat merupakan kewajiban utama bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai peran penting dalam bagi umat Islam, sebab zakat dapat membersihkan dan menyucikan hati manusia. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban zakat atas Muslim adalah di antara kebaikan Islam yang menonjol dan perhatiannya terhadap urusan para pemeluknya. Hal itu karena begitu banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir kepada zakat. Yang kedua yaitu infak. Infak secara bahasa berasal dari kata anfakoh, yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Jika zakat ada nisabnya, maka infak dan sedekah terbebas dari nisab. Selanjutnya yaitu infak itu dapat diartikan mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dapat diartikan pengeluaran derma setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya. Selanjutnya yaitu sedekah. Sedekah ini berasal dari bahasa Arab yaitu sodakoh. Di dalam kata sedekah diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selain itu, sedekah juga berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Sedekah berasal dari kata sodakoh yang berarti benar. Maksudnya sedekah merupakan wujud dari ketakwaan seseorang bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertakwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa amal ataupun yang lainnya. Dan juga ingat, senyum itu pun juga termasuk sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Dwi Cantika, NIM 163. Di sini saya akan menjelaskan syarat zakat, infak, dan sodako. Yang A. Merdeka. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas budak karena budak tidak memiliki hak milik. Tuannya lah yang memiliki apa yang ada di tangan budaknya. Begitu juga mukatib atau budak yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya, atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat karena kendati pun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. B. Islam. Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahda yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, tidak sedikit pun harta yang diambil dari mereka kecuali dengan adanya perjanjian di kalangan mereka. Dengan demikian, mengadakan perjanjian untuk menyerahkan hartanya 1/10, harta itu hendaknya diambil. Namun jika tidak ada perjanjian di antara mereka, tidak sedikit pun harta yang diambil dari kafir tersebut. Yang kedua, menurut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa khusus orang Nasrani dan dari Bani Tughluf, zakatnya mesti dilipat gandakan karena zakat sebagai pengganti upeti. C. Baligh dan berakal. Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya. D. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Harta yang dizakati disyaratkan
produktif, yakni berkembang sebab salah satu makna zakat berkembang dari produktivitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Mencapai nisab. Maksudnya ialah standar minimum jumlah harta zakat yang telah ditentukan syariat Islam. Jika kurang dari jumlah tersebut, maka suatu harta tidak wajib dizakati. Setiap jenis harta zakat memiliki nisab tersendiri. Milik penuh. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dimaksud milik penuh ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Mencapai haul. Haul adalah berlalunya masa 12 bulan Komariah atau 1 tahun dalam hitungan Hijriah. Sejak harta itu mencapai nisab, kecuali tanaman karena zakatnya wajib dikeluarkan pada setiap panen. Tidak berhutang. Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah. Melebihi kebutuhan pokok. Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan agar zakat yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan. Sedangkan pada infak dan sedekah, Allah SWT memberikan kebebasan pada pemiliknya untuk menentukan jumlah, jenis, waktu, dan pelaksanaan harta yang diinfakkan maupun disedekahkan. Yang terpenting daripada infak dan sedekah adalah dilakukannya secara ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Sana Munawwaroh, NIM 73. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit pemaparan materi yang akan membahas tentang rukun-rukun yang ada di dalam zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama yaitu rukun-rukun yang ada di dalam zakat. Rukun zakat dalam hal ini merupakan proses penyerahan sebagian dari harta yang kita miliki dengan melepas kepemilikan terhadapnya dan menjadikannya menjadi milik orang fakir serta menyerahkan kepadanya. Dalam hal ini, rukun-rukun zakat yaitu dengan menyerahkan harta zakatnya kepada 8 penerima atau diantaranya melalui lembaga yang bertugas memungut zakat atau diserahkan langsung kepada mustahik. Dalam hal ini itu zakat yang diberikan dapat berupa zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang kedua yaitu rukun-rukun dalam infak. Rukun-rukun dalam infak dalam hal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu muwafiq atau orang yang memberikan infak. Yang kedua yaitu muwafiq lahu atau orang yang menerima infak. Yang ketiga yaitu barang yang diinfakkan. Untuk barang yang diinfakkan ini bisa berupa uang tunai ataupun barang lain yang dapat memberikan manfaat yang baik bagi penerima infak. Yang keempat yaitu ijab qabul atau penyerahan. Dan yang terakhir yaitu rukun-rukun dalam sedekah. Untuk rukun sedekah di sini dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama yaitu orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan. Yang kedua yaitu orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima sedekah tersebut. Dan yang terakhir yaitu barang yang diberikan, yang syaratnya adalah barang tersebut adalah barang yang dapat dijual. Demikian sedikit pembahasan materi tentang rukun-rukun zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Ramdhani, NIM 193 akan menjelaskan tentang mekanisme akad sosial dana zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama mengenai optimalisasi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Zakat bukan pula sekedar memberikan bantuan yang sifatnya konsumtif kepada para mustahik, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk meringankan kualitas hidup para mustahik, terutama fakir miskin. Karena itu sesungguhnya titik berat pembahasan tentang optimalisasi adalah pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah adalah pada peningkatan profesionalitas kerja atau kesungguhan dari amil zakat yang amanah, jujur, dan dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Pada sisi penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah perlu diperhatikan kembali beberapa hal, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, aspek pengumpulan dan pengelolaan dana mustahik perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk menetapkan beberapa jumlah mustahik. Yang kedua, untuk penyaluran dan pendayagunaan ZIS perlu disusun dan ditaati aturan yang menjadi adanya efisiensi dengan kriteria yang jelas. Yang ketiga, harus diperhatikan pula bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejumlah para mustahik yang mendapatkan ZIS produktif dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaan serta meningkatkan prestasi pendidikan atau anak asuh. Yang keempat, para muzaki terutama kewajiban zakatnya cukup besar, tentu ingin mengetahui pendayagunaan dan ZIS yang dikeluarkannya. Yang kelima, aspek hubungan masyarakat perlu dikembangkan agar komunikasi lahir batin antara muzaki dan mustahik dapat terus dipelihara. Dan yang terakhir, sebagai konsekuensi dari optimalisasi penyaluran ZIS kepada para mustahik terutama dalam rangka mengentas kemiskinan, kiranya dirasa perlu para fakir dan miskin bernaung dalam satu organisasi yang mempunyai kekuatan hukum seperti yayasan koperasi ataupun lembaga swadaya masyarakat lainnya. Yang kedua, penerapan mekanisme dana ZIS dalam lembaga BPRS. BPRS Syariah Amanah Ummah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang fungsinya intermediasi atau hubungan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, BPRS Amanah Ummah juga memiliki fungsi sosial, yaitu mengelola dana zakat, infak, dan sedekah sebagai tanggung jawab sosialnya merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Suatu organisasi yang mengelola dana ZIS memiliki mekanisme tersendiri sebagai acuan kegiatan ataupun mekanisme tersebut secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenai penghimpunan dana ZIS. Sumber dana ZIS yang dihimpun BPRS Amanah Ummah berasal dari zakat pendapatan perusahaan, zakat dari nasabah, dan zakat dari karyawan. Yang pertama, zakat perusahaan. Zakat bank Zakat bank adalah zakat yang berasal dari keuntungan bank selama periode 1 tahun. Pola perhitungan zakat perusahaan ini adalah didasarkan pada neraca atau balance sheet, yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar, atau metode aset neto pada perhitungan akhir tahun atau tutup buku seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. Yang kedua, zakat dari nasabah. Zakat dari nasabah itu meliputi 2, nasabah tabungan dan nasabah deposito. Besarnya 2,5%. Dalam mekanisme pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah, BPRS Syariah Amanah Ummah mempunyai strategi dalam pelaksanaan prakerja distribusian, yaitu dengan cara disalurkan pihak bank itu sendiri dan disalurkan lewat pihak lain. Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengundang mustahik. Yang kedua, distribusi mustahik sekitar bank. Yang ketiga, distribusi mustahik daerah karyawan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penyampaian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.